Kayak ada temannya papa nanya kak, kok dibolehin sih kerja kayak gini, ngapain, mending bantu papa aja gitu bisnis. Pertemanan nih, kamu tuh kan sering berteman sama siapa sih? Banyakan kalau misalnya di sekarang-sekarang ini. Habis itu dari TikTokan itu kamu jadi BA-nya. Jadi BA, terus Aura, habis itu kan? pertama kalinya aku ikut kayak talk show gitu di Talkpot. Eca dan Laura. Eca co-host baru guys. Jadi jalannya orang tuh masing-masing beda. Ada yang naik jadi streamer, streamer naik jadi terkenal. Cuma kalau aku kan ternyata jalannya ya dijalanin dulu aja, meskipun kayak sempet kayak bingung nih gimana. Ternyata jalannya beda. Ya, kamu juga memutuskan berani kan, dari Malang kamu berani untuk ke Jakarta kan? Apa sih yang membuat kamu berani banget dari Malang ke Jakarta? Karena support orang-orang sekitar aku. Iya. Karena kayak waktu ditawarin juga kan aku nanya my parents. Seberapa penting dukungan parent buat kamu? Jadi Penting sampai banget. kamu diizinkan ke Jakarta buat kamu? Penting banget karena mereka yang mikirin kayak gimana nih Pak ditawarin kontrak ini. Mereka yang review kontraknya. Oke. Terus habis itu ini jobnya ngapain aja segala macam gitu. Kalau nggak mereka review aku nggak bakal mau juga sih. Soalnya kan pergi ke daerah baru yang jauh gitu. Terus nggak tahu juga kerjanya ngapain kan. It's a bit scary kan kalau misalnya aku nggak kasih tau my parents. Tapi karena my parents bilang nggak apa-apa, coba dulu aja, bisa berani. Tidak, aku berani coba. Ya, parent itu adalah ketika misalnya mereka mendukung kita, mereka kayak ibaratnya membiarkan kita untuk ngejar mimpi kita kan. Jadi memang orang tua tuh salah satu support system yang terpenting bagi karir kamu ya. Bener banget. Terus kalau misalnya kayak kemarin kayak ada temannya papa nanya kayak, kok dibolehin sih kerja kayak gini, ngapain, mending bantu papa aja gitu bisnis. Yang ngebela itu papa bilang kayak nggak apa-apa kan ini kesukaannya dia, coba dulu aja, nggak apa-apa, namanya anak muda, digituin. Ya kalau emang nanti udah dia mau berhenti baru deh bantu bisnisnya papa kayak gitu. Oh, kamu diceritain sama papa Iya, gitu? malah papa yang jadi benteng gitu. Mantap kali ya papa ya. Mantap kali Pak Erwin. Om Erwin. Iya dong, biasanya kan anak misalnya orang tua yang udah pengusaha kan nyuruh anaknya langsung usaha kan. Kamu adalah penerus generasi papa untuk bisnis ini gitu kan. Iya kan? Kalau papa malah ngebebasin sih, kayak sekolah juga dia nggak pernah nuntut nilainya harus ranking apa gimana, nggak. Dia tipikal orang yang membebaskan anaknya terserah gimana. Saya udah dididik sedemikian rupa, jadi udah tahu kan baik benar yang mana. Oke, bagaimana kamu menemukan persona itu gitu sehingga dikenal orang sebagai Eca yang jokesnya itu lebih natural gitu, nggak dibuat-buat, lebih kamu banget. Itu gimana menemukannya, Ca? Menemukannya ya by time juga sih, soalnya pertama tapi aku berusaha nyamain persona aku on cam sama off cam. Jadi kalau aku nanya kayak ini masih aku nggak sih di depan kamera, apa aku buat-buat ya, kok sampai bingung gitu awal-awal. Terus habis itu kayak ya kuncinya sih menyamakan aja sih kayak aku di real life gitu. Karena takutnya juga kalau dibuat-buat kan nanti jadi bukan kamu, aku ya? Gitu. Oke, berarti intinya apa real life kamu juga orangnya spontan ngomong kayak gitu ya? Iya, pembawaannya, cuma bedanya kalau lagi syuting mungkin lebih banyak bahannya. Oke. Kalau di real life aku nggak bercanda yang kayak udah ngapain gitu, enggak. Itu kalau syuting doang kayak gitu. Cuma aku emang kayak cheerful, suka bercanda orangnya. Iya, karena kan juga mungkin kalau kita lihat juga konten-konten kamu kan pernah buat konten-konten kayak gitu juga kan, kayak ngerayu apa dan lain-lain gitu kan. Gombal-gombal. Oke. Pertemanan nih, kamu tuh kan sering berteman sama siapa sih? Banyakan kalau misalnya di sekarang-sekarang ini. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu hangout weekend itu sama siapa? Sama ada teman dari Aura. Oh, dari Aura juga. Siapa namanya dia? Banyak sih anak-anak Aura pada baik-baik dan aku main dekat-dekat sama anak Aura. Cuma kalau akhir-akhir ini kan lagi sering syuting sama Ketis, jadi mau nggak mau ketemu sering juga sama Ketis. Oh, syuting sama Ketis project di Target Operasi. Kan aku juga reguleran di situ. Target Operasi program baru juga. Program baru bareng Om Denny Cagur, Karigen. Tim kreatif kita sih bilang kayak gini, pertemanan katanya. Katanya pernah sering ibadah sama Ketis ke NDC, benar? Kamu? Oh iya, benar-benar.
Oh berarti tetap walaupun sibuk tetap ibadah ya? Iya, aku tetap sempetin gereja. Cuma kalau dulu tuh lebih sering kalau ke NDC tuh bareng teman-teman e-sport. Jadi nggak kayak TIS doang, ada Valeska gitu, rame-rame. Tapi by the way kan kalau misalnya kita sibuk ya biasanya kan lupa tuh sama gereja, lupa sama ibadah. Kenapa? Apa yang buat kamu kayak masih tetap ingat ke gereja? Biasanya kan kalau udah orang sibuk, udah nanti aja dulu gitu. Kenapa? Aku tetap mau gereja sih karena menurut aku ini juga kesempatannya datang dari Tuhan. Masa sekarang udah enak lupain Tuhan? Iya. Gitu. Lupain mantan boleh ya, tapi boleh. lupain Tuhan jangan ya. Aku kan merasa aku jadi lebih dekat sama Tuhan setelah putus. Kan namanya hati yang hancur kan Tuhan dengar. Wow. Jadi aku lagi galau banget, aku jadi sering berdoa. Terus aku merasa kayak ya, aku happy dengan where I stand now with God. Kayak jadi dekat lagi gitu. Kita perlu ya membangun hubungan sama Tuhan. Perlu banget, tetap harus kasih makan iman. Oke, makan iman dengan cara dengar khotbah, baca Alkitab, saat teduh. Masih saat teduh? Iya, diusahakan. Asik. Iya, biasanya gue juga kayak sibuk syuting juga jadi lupa saat teduh sebenarnya. Kayak jadi capek kan. Iya, jadi kayak nggak sempat aja. Nggak sempat, bener. Kalau sekarang sih disempetin aja kalau ada waktunya dengar saat teduh dan berdoa. Meskipun nggak lama-lama banget. Masih sering juga dengerin lagu-lagu rohani. Iya, diusahakan juga. Diusahakan. Aku lagi suka denger lagunya Tuhan Tahu. Tuhan Tahu itu karya siapa? Impact Music. Kayak gimana, boleh spill dong lagunya? Aku nyanyi ya refnya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Wow. Bagus lagunya. Bagus banget ya? Iya. Iya sih, sepakat banget sih ketika mungkin kita sibuk dengan kesibukan kita atau Tuhan bawa kita karirnya naik ya gitu, biasanya kan kita ngelupain Tuhan ya. Tapi ya semua yang kita dapat kan juga pemberian Tuhan. Ya, aku sekarang kalau berdoa pokoknya minta semoga aku nggak lupa sama Tuhan. Wow. Sama aku minta rendah hati karena orang kan nggak tahu kapan sombong gitu kan. Kayak misalnya aku dikasih tahu sama orang kayak mulai kayak mengelak-elak, itu kan salah satu bentuk sombong ya. Kayak aku lebih tahu, itu aku minta semoga aku nggak kayak gitu sih. Caranya menurut kamu dengan apa sih? Ibaratnya kita semakin dekat sama Tuhan yang misalnya dari pengalaman kamu yang kamu lakukan. Karena kan biasanya seperti yang kamu bilang, kamu punya pengalaman di saat itu kan sama masa lalu, mantan dan lain-lain, tapi ketika kita dekat sama Tuhan yang kamu rasain lebih kemana? Lebih tenang sih, kayak lebih berasa aja sih, kayak I just know, kayak oh ya aku sekarang lebih dekat, kayak tahu gitu loh, aku sekarang lebih dekat. Kalau dulu tuh bener-bener jarang berdoa, gitu. Kalau diingetin aku marah. Marahnya karena gimana marahnya? Aku sebel, bilang ingat Tuhan nanti kiamat kamu gak diangkat. Itu kan serem ya, aku takut kayak jadi kayak gitulah. Kalau sekarang aku by the way, kalau gue sih kurang setuju ya kalau ibaratnya kita takut-takutin kayak gitu. Kalau lu lupa Tuhan kiamat kayak gitu kan, justru kan sebenarnya Tuhan yang cari kita loh sebenarnya. Jujur ya, kalau ibaratnya ketika kita dilukain, disakitin kan kita baru ingat Tuhan kan. Padahal kan Tuhan welcome aja, kapan aja lu butuhin gua, lu tinggal cari gua kan. Tapi ya kita namanya kita manusia, kita baru ingat Tuhan kalau kita lagi punya kesusahan, kita lagi punya beban kan. Ya makanya kan ada firman Tuhan yang bilang Tuhan dekat sama orang yang remuk hatinya kan. Benar. Kayak gitu. Itu juga pernah kamu ceritain di podcast kan, ketika bagaimana kamu bangun kan.